di awal aktivitas kita yang berupa silaturahim, ngumpul bareng, ngaji bareng seperti ini, ayo monggo yuk ditingkatkan karena apa? Ini adalah bagian dari bentuk pembinaan jiwa kita untuk saling mempunyai satu rasa. Seperti yang kita alami saat ini hari takjil. Salah satu warga kita ada yang berpulang ke rahmatullah. Tentu keluarga yang ditinggal juga bersedih. Nah ini kalau memang kita bisa satu rasa, tentu kita juga paling tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh Sohibul musibah. Andai itu terbentuk dalam jiwa kita, niscaya kebersamaan yang selalu kita bangga-banggakan, yang selalu kita idam-idamkan ini akan terwujud. Sing dadi problem niku, mengapa kok kebersamaan itu susah janjani? Kita sama-sama tidak bisa menjaga. Jadi poso-poso resok ini. Mengapa kok kita sama-sama tidak bisa menjaga? Iyo, karena kita adanya itu merebutan bener ning orang rebutan salah. Kalau kita punya komitmen, yuk kita bertetangga ini dengan komitmen kita rebutan salah, insya Allah kita bisa menjadi suatu lingkungan yang mempunyai rasa satu rasa. Itu indah nih. Nah kalau sudah bisa menimbulkan satu rasa, golek calon RT gampang. Wis satu rasa, wis sapa wae sing mimpin pasti dah jadi sudah satu rasa. Maka di momentum pembukaan pengajian ini monggo bareng-bareng. Sekarang kita mulai kehidupan kita dengan cara menjaga kebersamaan kita, bahwasanya kita ini adalah satu tubuh. Dewi satu tubuh. Logikanya masa iya sih tubuh kita ini kan bermacam-macam anggota, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada mulut dan seterusnya. Masa iya sih si tangannya akan tega mencubit kaki kita? Kan gitu. Adekan si tangan berbuat salah, ya pastinya kaki kita akan memberi maaf kan seperti itu. Nah maka monggo mulai ini kita bentuk jiwa kita bangun jiwa kita di dalam rangka menjaga kebersamaan kita. Yuk bertanda dengan prinsip rebutan salah. Insya Allah itu akan menjadi berbina kesatuan, berbina kebersamaan. Sing apabila kok kita ini membutuhkan satu sama yang lain, itu gampang terwujud. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, kebetulan kalau dalam pengajian kita itu kan pembahasan kita itu bahas tentang sholat. Jadi sholat itu apa sih? Sholat itu apa sih? Sholat itu bisa kita maknai sebagai bentuk kenikmatan. Sholat itu kenikmatan. Sholat itu nikmat. Permasalahannya, apakah kita sudah nikmat kalau kita mengerjakan sholat? Ataukah sudah timbul pertanyaan, heleh gini loh, aku ini ngerjain sholat ini aku rong bisa merasanya nikmat. Apa ya bener ya sholat itu nikmat? Jawaban ulung itu usaha terus, upaya terus, cari supaya sampai mewujud dalam diri kita. Tatkala kita mendirikan sholat itu ada kenikmatan dalam diri kita, karena hakikatnya sholat itu adalah kenikmatan. Iki yo digoleki ya. Karena selama-lamanya kita nggak akan pernah merasakan sholat itu adalah kenikmatan apabila kita nggak mau mencari itu. Salah satu caranya ya butuh dinikmati. Yang nyata-nyata itu adalah kenikmatan. Apabila itu nggak kita nikmati, nggak ada dinikmat kok. Panganan itu timur loh, tekwan bumbu rendang.
Itu kenikmatan itu. Iya, nikmat. Neng kalau kita nggak bisa menikmati, nggak bakal bisa nikmat, nggak bakalan enggak. Wis barengi kumpul sang suami dan sang istri. Nikmat tuh. Nikmat betul. Aku ratakan kuning. Nikmat tuh gitu. Tapi kalau itu nggak kita nikmati, nggak akan ada nggak kenikmatan itu, nggak akan ada nggak jengkelan ini malah. Kan itu. Maka begitu juga sholat itu bisa dimaknai sebagai kenikmatan. Problemnya bagaimana caranya kita bisa mencari kenikmatan dalam sholat, itu dinikmati satu-satu. Kemudian yang kedua, sholat niku bisa kita maknai sebagai pelajaran. Sholat niku pelajaran. Nah, karena sholat itu pelajaran, barang siapa yang banyak mengerjakan sholat, niscaya dia banyak akan mendapatkan pelajaran. Lah wong sing akeh entuk pelajaran nih, pasti wong iku bakalan pinter, bakalan cerdas. Pelajaran apa sih? Pelajaran hidup sempurna dan mati sempurna. Wong sing pengen uripe sempurna, njuk matine sempurna, dadekno salat iku sebagai pelajaran. Karena memang di dalam salat itu terdapat pelajaran yang mampu membuat hidup kita menjadi sempurna dan matinya pun akan sempurna. Piye carane? Kan itu problemnya. Yo ngaji memang ngaji, sering ngobrol sampai saya ngerti. Ngobrol sampai saya jadi yoga juga. Karena saya kadang-kadang berpikir seperti ini, Pak RT. Ada kekhawatiran dalam diri saya. Ojo-ojo konco-konco RT itu ini RT itu ini bosan sama saya. Bosan. Ngaji rutinan nanti saya. Ngaji apa itu halal bihalal yang saya takut khawatir. Nah, pokok sampean iki ora kepenak, wong mane pengen ganti sing liya Pak. Ya monggo. Enggak apa-apa, tenang. Sampean enggak penak ambek kula sampean terserah, silakan sampaikan itu kepada kan saya punya tim seksi rohani, sampaikan. Ngajine yuk. Jumbo wong yo monggo. Tuh pikir bareng-bareng piye kuwi iso nekane wong Jowo. Komitmennya kan seperti itu. Itu gitu. Kembali, sholat itu adalah pelajaran. Dan supaya dhewe entuk pelajarane ya belajar. Pelajaran nggo ngopo sih? Pelajaran nggo urip iso sempurna, yuk mati iso sempurna. Sapa wong sing akeh ngerjani sholat, niscaya dene bakalan akeh mendapat pelajaran. Tiga kali terus. Nah, bahasan kita pada malam hari ini tepatnya neng bab jamaah. Bab tentang sholat jamaah. Kita melanjutkan materi yang sudah lalu. Tadi saya mengharap dulur-dulur kabeh, kanca-kanca kabeh monggo dhewe yo jamaah. Rajin anggene jamaah. Dalam 5 waktu itu yo raketan siji yo diisi yo ono. Hitung-hitung ngendangi masjid mbok digotong semut. Mbok masjid digotong semut. Khawatir saya. Gua nek digotong sing gotong enggak ngerti sampean. Yuk takut masjid ning ndi ya katanya. Repot. Yuk jamaah. Nah, di dalam bab jamaah itu kan kebaikan atau hal kebaikan yang lain pun jangan pernah menghiraukan orang lain. Jangan pernah kita itu menghiraukan orang lain. Saya mau berbuat baik, saya enggak enak sama si A. Saya mau berbuat baik, males karena si B. Saya mau berbuat itu si C jengkelin. Jangan. Ojo. Karena apa? Kebaikan yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita. Itu juga tentang bab jamaah. Ayo ngono. Gak usah sampai ngelihat saya.
Gak usah sampean lihat siapa pengurusnya, urusanku ya urusanku ambek Gusti Allah, urusanku ambek pengurus. Semangat mangkat wae. Mangkat wae. Wah, pengurusnya jengkeli misalkan itu, kalau bodo amat. Ora usah diurusi. Wis ben urusanku ambek Gusti Allah, urusannya pengurus ya ambek Gusti Allah. Lah benar. Ngoten niku mawon. Ibu-ibu ya gitu, Bu. Ibu buat ibu dia tuh, waktu dapat dia powol. Malam Jumat tidak kali lah bareng ke masjid. Wis dile ahli kubur dile ayo budek kan. Karena asik janjian ini asik. Mungkin kan gini loh. Masjid itu kan sebagai juga bagian dari sarana simbol kebersamaan. Semakin kita seruntang runtuh sering duduk di masjid, barang ini kan akan apa kebersamaan kita. Jadi enek pelajaran tekniku niku. Iya, kalau kita berbicara aku juga ngomong yasin dan iyo. Nilai kebersamaan itu kita peroleh. Ngono lho maksudnya. Ya nang omah liyane wae, malam-malam liyane wae sampean ben bar maghrib nang yasin tadi. Gua ahli waris sampean dhewe. Imam Jumat yo bareng-bareng nang masjid. Kan yo asik. Wis bagi-bagi roto maksudnya. Bagi roto. Tapi nggih wis ibu-ibu bane yo wae bapak yo gaplek, ibu yo gaplek kan yo. Trai duduk ya. Botol ketemu tutup. Pun. Jamaah nggih. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Bahasan kita sekarang tentang jamaah niku ning bahasan mantasyu al-qudwatu bihi. Kepada siapa sih kita sah berjamaah? Kepada siapa sih dengan imam yang kayak apa sih kita tuh sah sholatnya? Dijawab tasihu al-qudwatu bikulli man tasihu sholatuhu. Sah jadi makmum dengan imam dengan setiap orang yang orang tersebut sholatnya pun juga dihukumi sah. Nyambung. Setiap orang yang sah sholatnya, maka kita berjamaah dengan orang itu, kita jadi makmum dengan orang itu, sah sholatnya. Kemudian ngukur sah sholatnya ini ditinjau dari mana? Sholat sing sah yaitu sholat sing netepi syarat lan rukun. Syaratnya yo ditetepi, dipenuhi, rukunnya juga dipenuhi. Lah syarat rukunnya iki apa? Kan udah kelewat itu pelajaran. Kan gitu. Sholat sing sah deteksinya dari situ. Sholatnya orang yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ila rajula bil unsa, kecuali manute seorang laki-laki kepada seorang perempuan, makmume lanang imame wedok, senajan to imame wedok kuwi sholat wis apik dihukumi sah, ning jamaah seorang laki-laki jamaah dengan imam perempuan itu dinyatakan tidak sah, enggak boleh. Kayak hal ini kan wis umrah, mudah pas zaman Budi Indramayu, Pondok Indramayu Ajaibun niku mau mengadakan acara nih kan. Imamnya perempuan. Khotibnya perempuan ya. Itu kan langsung komplain, langsung ber langsung. Ya ini dasarnya. Guys, ya bang gak usah berpikir yang terlalu bebas. Kita fokus ke sini. Imam perempuan jamaah sampai imam perempuan senajan toh kali kori orang sah. Terus juga dinyatakan tidak sah manute wal qari'u bil ummi. Manute wong sing ahli wacan, wong sing paham tentang ilmu tajwid, bacaannya bagus, imame wong sing rai iso. Isone mung asal mun. Iki makanya ini kan kalau di masjid-masjid yang sudah tertata itu biasanya ada program tahsin imam, enek program penataran imam, biasanya seperti itu. Kalau di masjid-masjid yang sudah rapi itu
Ya karena ya ini ternyata berjamaah seorang yang ahli wacan itu bacaannya bagus, makhorijul hurufnya bagus, ilmu tajwidnya dapat. Kemudian kok berjamaah dengan imam yang cuman asal bisa baca aja dinyatakan tidak sah. Timbul masalah. Semisal kita datang ke masjid kok ngertine imamnya pamane wis waduh wis ilmu seni ditutup apa? Wis aku niat krono Allah ben selesai. Ben gak dadi bahasan, ben gak dadi fitnah. Nyambung betul. Sampai ibu-ibu yang terawih imamnya bocah-bocah cukup mlen. Semangat baik. Ayo semangat baik kok. Semua. Itu kejadian nih. Kita baru datang udah dapat 1 rakaat atau belum dah, tapi udah mulai sholatnya. Kebetulan imamnya misalkan bukan sosok yang ahli wacan. Iku piye apa? Bagaimana langkah kita? Apa kita demo dia? Kita tarik dia yang doa. Yo wis jamaah wae ning kemudian pasrahkan dengan Gusti Allah. Namun demikian apabila kok sholat itu belum didirikan, yo milio untuk yang sekiranya itu paling mampu. Tetap harus ada upaya itu, harus ada upaya itu tunjuk yang paling mampu. Karena itu tadi berjamaahnya orang yang ahli wajah, ahli makhorijul hurufnya bagus, ilmu tajwidnya kena, dengan imam yang ummi bahasanya. Ummi itu yo mau asal iso maca. Dinyatakan tidak sah. Ilmu kuwi Terus mantukrahu al-qutwatu bihim. Siapakah orang yang apabila kita berjamaah dengannya kita dihukumi makruh? Ono ada jamaah ini kena hukum makruh. Kepada siapa itu? Tukrahu as-salatu khalfa man yakrahuhu aksal qaum. Dimakruhkan berjamaah dengan imam yang imam itu dibenci banyak orang. Dijengkel yumbuh opo babe ini. Roto-roto wong itu enggak senang makruh. Lu mau apa kok dukune makruh nggih niku pas enek unek-unek niku. Allahu Akbar. Nanti gitu. Nah yang paling waman, paling selamat jangan nggih. Kados piyambak-piyambak niki jangan kita terbawa arus milu-milu benci wong. Paling enak. Ojo terbawa harus milu-milu benci uang. Tetap yang namanya kita membenci orang apapun alasannya itu tetap enggak benar. Tetap enggak benar. Apapun alasannya. Terus wa khalfa sobi juga berjamaah dengan anak kecil. Anak kecil ini nih takarannya anak yang belum balik. Anak yang belum balik. Ya coro duit di bawah remaja. Di bawah remaja kalau di kita. Terus waman yang hanulahnan la yughayyirul makna. Dan kepada orang yang dia itu punya lisan celat. Lisannya celat. Yang lisan celat itu la yughayyirul makna, dia enggak merubah makna bacaan itu. Ning celat deh. Itu ya dihukumi makruh. Cuman makruh dulu. Terus wal aghlabi walau baligh. Aghlab niku orang yang apa tuh namanya huruf secara nggak sengaja dia itu ganti suara huruf. Secara nggak sengaja ganti suara huruf. Ini hati-hati. Ganti suara huruf aghlab walaupun toh itu balik. Terus waman la yahtariju anin najasati, dan kepada orang yang dia itu tidak mau menjaga dari najis, sembrono dengan najis, di antaranya ya wayang buang air seni itu sambil berdiri. Ini makruh. Walaupun itu nggak ada kaitannya dengan sholat sebenarnya dulu. Nggak ada. Ini termasuk hukum makruh seperti itu. Kesimpulannya tetap
Monggo empat jamaah, tetap ayo jamaah. Apapun yang terjadi itu di masjid, ayo kita jamaah. Dan diantaranya yang harus kita jaga yaitu tadi pembahasan kita pada malam hari pun. Monggo yang mau bertanya apapun silahkan. Sebab pokoi pokok. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Oke, takon luru kan terus tekwani metu malah. Oke. Keluar ya. Iya. Moga-moga. Biar temanya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katakan imam yang kurang fasih. Terus kita makmum ya. Iya. Hukumnya bagaimana? Terus kadang-kadang kalau imamnya kurang fasih kan imam tetap ngeganjel. Iya. Iya. Terus yang kedua syarat apa tuh Mas? Celat itu apa? Cedel kalau bahasa kita. Cedel. Jadi hukumnya yang Cadel apa cadel? imam kan Cadel lah. Aja. Cadel. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Hah? Cadel apa cadel? Cadel. tadi bahasan fasih itu ya. Fasih yang dimaksud dalam bab sholat itu fasih di dalam mengeluarkan suara bacaan huruf, mengeluarkan suara bacaan huruf itu fasih satu. Karena kan saya pernah sampaikan itu Bapak, berbahaya bagi orang yang membaca Al-Quran apabila bacaannya itu ternyata kok merubah arti, kan gitu deh, berubah arti. Yang paling berpotensi itu arti akan berubah tatkala kok makhrajul huruf itu nggak kena. Kok jadi hak pasti hilang, langsung berubah total. Padahal huruf hijaiyah itu banyak yang mirip, sya dan fa kan mirip. Bagaimana berjamaah dengan yang orang nggak fasih ini mungkin lebih condong kita pahami dengan istilah cara melafadzkan makhrajul huruf nggak pas gitu kali nggih. Nanti gitu ya, hati-hati saya sampaikan. Hati-hati ya seperti tadi Bapak. Semisal memang kan kita berjamaah itu gini, kalau di masjid kita, saya ngomong di masjid kita lah ya. Di masjid kita ini kan belum ada yang namanya program tahsin imam, itu kan belum ada. Itu PR sebenarnya, tahsin imam yang tujuannya yang menjaga itu tadi. Itu kita upaya dulu, pilih dulu sekiranya siapa yang dianggap itu lebih fasih di antara yang ada. Itu aja, itu yang maju. Misalkan kalau udah terlalu maju kemudian datang itu ya udah, ini hilangkan rasa semuanya, wis krono Allah gitu aja, sah diusah lagi. Nyambung betul? Nyambung gitu. Yang pertama tetap kita harus ada upaya milih yang bisa dan terbiasa tentunya, kan gitu. Bisa juga terbiasa tentunya. Kemudian celat. Tadi dikatakan celat yang tidak merubah makna itu kena makruh. Hukumnya cuma makruh. Tapi kalau celatnya parah, berarti kan udah pasti berpotensi merubah makna tuh. Itu juga makruh mana? Juga gagal gitu. Tidak boleh, tidak sah artinya. Tidak sah. Gitu. Nah, celat ini nggak cuma cedal ya. Kalau cedal kita itu kan orang yang nggak bisa baca huruf roh gitu kan ya. Ngomong rohnya susah. Padahal kalau huruf roh itu justru budi orang yang cedal itu yang paling sempurna. Roh. Karena getarnya dia tuh huruf roh itu nggak boleh getar lebih dari satu. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Saya celat saya. Saya akan cedal saya.
itu agak apa ya? Karena dia kena hukum tafhim taktik tadi itu. Bismillah, enggak ada yang kalau R-nya itu kan getar tuh. Nah kalau cara kan ro tadi lo itu udah beda, itu kan berarti udah merubah itu kan, berubah total. Kalau cedal pemahaman orang pada umumnya itu kan orang yang nggak bisa fasih mengucapkan huruf R gitu kan ya, R. Nah huruf ro itu kan takrir lah, punya satu sifat namanya takrir bergetar, getarannya nggak lebih dari satu, gitu. Roh, enggak ya itu enggak. Ya itu. Kalau celatnya itu tidak merubah makna, itu dinyatakan dihukumi makruh. Kalau merubah makna, wis total berarti itu enggak boleh gitu. Oten. Monggo, lagi monggo. Ini Bapak Ibu, ini saya kirim ya. Yuk, di samping kita fokus di pembahasan tentang yang seperti ini, coba kita masuk ke pembahasan tadi sebagai pembukaan saya. Sholat itu bisa kita maknai sebagai kenikmatan, juga bisa kita maknai sebagai pelajaran. Ke situ juga. Supaya ini kan tujuannya wong sholat intinya itu kan memperbaiki hidup kan gitu, memperbaiki hidup kan tujuannya ke situ. Adapun nanti urusan fase dan lain sebagainya sebagai penunjang sebenarnya, nunjang dan supaya cepat maksudnya itu. Maka ditekankan itu, sempurnakan dari bawah dulu biar naik ke atas. Nah ini juga jangan ditinggalin Bapak Ibu. Sholat bisa kita maknai sebagai kenikmatan. Yuk dipikir-pikir awan bengi, aku suatu orang suka nikmat yo, ono opo yo, opo sing salah yo, opo trai lakuanku yo, aku ora tau iso nrimo opo wae butuhku yo, terus sedino menjep. Sing pindho mulai bersanggut enek suara sing gak penak, sing telu banting kir. Buyung ngono-ngono kuwi iki digoleki. Terus pelajaran sholat itu kita manai sebagai pelajaran dalam hidup kita ini. Apa pelajaran apa yang sudah kita peroleh dari sholat? Jejel diangen-angen terus. Karena itu kalau nggak diangen-angen ya nggak ketemu. Nanti ujung-ujungnya ya sholat jadi centak-centuk bar ngerasani konggoni itu kan kencang. Nanti gitu tujuan itu, maksud saya itu biar supaya kok kita baik gitu loh. Jadi kita ke sana. Yuk kita maknai sholat sebagai kenikmatan, kita maknai sebagai pelajaran. Mulai sengkonia, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, i'tidal sampai salam, semuanya itu ada pelajarannya. Yang itu tentu kalau kita paham dengan itu sangat berpotensi sekali membuat kita menjadi orang baik. Oh, tunggal meling. Bentek wani metu. Orang bakso. Jam berapa? Ngawur. Berarti jangan bahasa memerintah. 21.07 jam sore. Satu lagi monggo. Monggo Ibu. Pak Ustadz, Nggih, monggo. ini di luar topik cuman ya Nggih, bab monggo. jamaah. Nggih. Ini pengalaman. Pernah lagi tuh Pak Ustadz pernah ini juga sih. Ada bab juga ini. Cuman saya lupa. Ini kalau jemaah Pak Ustadz, Nggih. imamnya lupa nih. Ya. Udah rawat terakhir, imam lupa, ada yang ngingetin kan subhanallah gitu. Ya. Kan habis itu imamnya kan sujud sahwi. Oh, Nah, yang ngikutin tadi ikut sujud sahwi nggak? ngoten nggih. Oke. Ini setelah imam diingetin itu ngikutin peringatan apa enggak? Ngikutin ya. Iya. Ngikutin itu sebenarnya ada dua pilihan Pak, tapi yang paling baik ikut sujud sahwi. Ikut.
Yang paling baik itu sujud sahwi. Cuman kalau nggak ngikutin ini problem. Sholat tarawih kok rakaat. Bariku sujud sahwi apa gunane? Gitu. Sholat tarawih 1 rakaat. Imamnya lupa tuh. Salam wis ngobrol. Sujud sahwi tidak ada gunanya. Sholat tarawih ya 2 rakaat. Kalau udah seperti itu berarti batal yo diulang meneh. Kecuali baru assalamualaikum tek kelingan imamnya juga ngadeg Allahu Akbar, ojo bingung makmumnya ikutin aja, itu enggak masalah. Terus ngobrol ya gagal meneh jamaah makmumnya ya ikut melu sujud sahwi ya alhamdulillah ya alhamdulillah gitu aja alhamdulillah. Saya nggak komentar nih ya, cuman ini jadi pelajaran kita bersama. Saya kan yang paling sering salah itu kan saya sholat itu. Suka itu sok nambahin, sok kurang itu kan saya tuh. Itu lagi saya ngantuk gitu kan hilang semuanya itu. Nah kalau kurang rakaatnya ya dilengin nang makmum subhanallah misalkan, imamnya bergudul. Orang ngadeg gitu, kuanggah wae. Wis mufaraqah, misahlah, berdiri sendiri, biarin imam. Kalau udah seperti itu kan udah masing-masing. Kalau kurang lo ya, sholat isya kok cuma 3 rakaat, tak sotahid diingatkan oleh jamaah atau makmum. Subhanallah, imamnya bergudul, panggang jagung wae, udah gitu makmumnya berdirilah. Berdirilah, bukan sholat sendiri. Tentu niatnya misah. Kalau imamnya kelebihan, ini kan juga saya, seperti kasus saya, imamnya kelebihan, ya subhanallah lah. Imam yang bergudul jangan ikut berdiri, wes jagung saja, duduk saja. Itu ada 2 pilihan, boleh salam duluan, boleh menunggu imam. Nyambung boten? Nyambung nggih? Awas, ini pasti karena kita kan suka berjamaah. Orang RT 7 kan rajin berjamaah. Potensi-potensi yang seperti itu kan sangat sekali ada. Menaya imam kula pokoke siap-siap mawon sampean ngelingne ngono wae. Dan kalau saya lupa ya, saya itu ya agak jengkel enggak ngelingne. Aku bingung dan terus apa terus itu menekape iki. Ujung-ujung itu bersalam Pak kurang siji yo piye ya. Piye itu kalau rukun ya. Tapi kalau itu kemarin kan sudah sering saya bahas. Kalau tasyahud awal itu kan sunnah abngat itu sunnah. Atau kunut juga demikian. Itu jangan jadiin soal. Imam kok berdiri nggak tasyahud awal, ngadeg tekan batasan ruku itu nggak boleh kembali Bu. 12 ngadeg. Dan si makmum pun kan juga punya hak untuk mengingatkan itu. Subhanallah kan gitu kan. Tapi kan udah terlanjur berdiri, bagaimana si makmum itu ngadeg? Jangan kok nyuwanteng ngenteni jagung naik. Engko imamnya salam nambahi dhewe yo. Enggak gitu. Kalau tasyahud awal loh ya, maka pentingnya kita tahu mana yang sunnah, mana yang rukun di situ. Kalau rukun itu nggak ada toleransinya, tapi kalau sunnah tetap ada toleransinya. Sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Nah tadi tasyahud awal kalau kita sudah berdiri di batasan ruku, itu kan udah menduduki rukun yang selanjutnya masalahnya. Maka kalau kita turun kembali demi sunnah, dinyatakan menangnya sunnah ngalahnya rukun, itu yang nggak boleh. Maka kalau udah di batasan ruku harus langsung berdiri, baru nanti disunahkan sujud sahwi seperti itu. Begitu juga tatkala kunut kok udah mulai turun itu, kita turun sampai segini ini kan. Sampai Allah Rabbana alhamdulillah ya Allah. Oh cuma tunggu segini, bablasin sekalian. Dibablasin batasannya ruku ya. Ini sebagai patokan orang berdiri tengah-tengah ini udah menunjukkan bahwasanya udah ganti rukun.
udah ganti rukun itu. Kalau berdiri itu di ruku itu batasannya itu. Kalau masih seperti ini, Allah ibadahnya Allahumma hdini fiman hadait, itu kan saya juga itu kan juga saya juga. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu gitu. Itu. Ngoten nggih. Awas, yaitu ya bab-bab yang seperti ini ya karena jarang terjadi kan sering kita lupa. Mak-mak yang ngono, mak-mak wis mungguris berisik wae. Ejak. Itu. Oh. Itu. Pun nggih. Tadi kan kunut tapi ya. Ya. Tadi kan kunut. Nah, misalnya kesalahan langsung kunut. Oh. Itu perlu sujud sawi. Ya, sama. Kunut kan sama-sama statusnya sama dengan tasawuf awal itu. Sama-sama sunnah abnad, itu disunahkan sujud sahwi. Kalau tidak apa-apa, kan sunnah sujud sahwi. Namanya sunnah tetap niku nggak dikerjakan nggak apa-apa, cuman punya efek. Apa sih efeknya? Ngilangin fadilah. Maka kita tidak boleh yang namanya kita melakukan ritual ibadah apapun itu sunnah kok kita sepelekan. Sunnah kita sepelekan, makruh kita tabrak, ya wis sunnah itu segalanya makruh ditabrak. Ngomongi nang masjid kuwi enggak untuk mangan jengkol, sampe masjid sengaja mangan jengkol. Wis. Pun nggih, wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat barokah. Sekali lagi monggo bareng-bareng kita jaga kebersamaan melalui satu rutinitas kita pengajian setengah bulan sekali ini di RT 7. Yang kedua dengan cara rutinitas kita berjamaah. Yuk diendangi masjid. Kok digongkong kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.